Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Saya berharap bahwa Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat dan semua dalam keadaan semangat. Karena kita sudah boleh melewati sepanjang hari ini dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Untuk itu pada malam hari ini sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kekuatan untuk menjalani berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami mengistirahatkan badan kami dari berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan agar kami boleh mengerti dan boleh melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Ya Bapak Ibu, pada malam hari ini bacaan Alkitab kita untuk bersama kita renungkan sesuai dengan apa yang diberikan dalam Sabda Bina Umat adalah Nehemia pasal 3 ayat 23 sampai 27. Nehemia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai 27 yang menyatakan demikian. Di samping mereka, Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka, Asaria bin Maaseiah bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya, Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Asaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Usai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya, Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di Bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Nah Bapak Ibu, tema perenungan yang diberikan oleh Sabda Bina Umat untuk kita bersama renungkan pada malam hari ini adalah kepedulian. Nah, berbicara tentang kepedulian, saya rasa tema ini sangat relate atau sangat sesuai atau bahkan perlu untuk kita renungkan di masa-masa sekarang ini. Pandemi COVID-19, Bapak Ibu, saya rasa betul-betul menguji bagaimana kita boleh menunjukkan kepedulian kita, entah itu kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri juga bahkan. Nah, malam hari ini kita mau diajak untuk melihat diri kita masing-masing Bapak Ibu. Sudahkah kita dalam kehidupan kita peduli dengan orang lain, kita peduli dengan ciptaan yang lain, ataukah kita hanya peduli dengan diri kita sendiri? Bacaan malam hari ini merupakan rangkaian cerita pembangunan kembali kota Yerusalem, di mana pada ayat pembacaan kita Bapak Ibu menampilkan kontribusi-kontribusi dari orang-orang yang dengan baik hati, dengan pedulinya, orang-orang dari berbagai daerah yang ada di Yerusalem itu bergotong royong bersama untuk boleh membangun kota Yerusalem itu agar dapat berdiri lagi dengan baik. Nah Bapak Ibu, jika kita baca, dikatakan bahwa salah satu daerah yang subur, jika kita baca di SBU ya,
dikatakan bahwa salah satu daerah yang sangat subur itu adalah Tekoa yang ada di bacaan kita. Nah, Bapak Ibu, kita bisa belajar dari Tekoa ini, di mana mereka sebenarnya hidupnya baik-baik saja, tapi mereka mau untuk membantu, mereka mau untuk membangun kembali bersama kota Yerusalem. Kita mau diingatkan melalui Tekoa ini dan juga bahkan daerah-daerah lain yang ikut turut bergotong royong untuk membantu Yerusalem. Kita mau belajar bahwa ketika hidup kita baik-baik saja, itu bukan berarti kita mau menutup mata dengan apa yang ada di sekeliling kita. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Terkadang kita bersikap bodoh amat, kalau bahasa gaulnya ya. Kita bersikap bodoh amat ketika melihat orang lain, yang sedang kesulitan. Kita sekedar mengasihani, kita sekedar bilang kasihan ya dia, tapi kita tidak menunjukkan bahwa kita betul-betul peduli sama orang tersebut. Nah, bahkan terkadang kita juga berpikir bahwa lah itu bukan urusan kita, untuk apa kita mau mikirin gitu loh. Nah, pada masa pandemi ini Bapak Ibu, kita dituntut untuk peduli. Kalau misalnya kita melihat pada bacaan ini, orang-orang dari berbagai daerah yang ada di Yerusalem itu bergotong royong untuk boleh membangun kembali kota Yerusalem. Maka saya rasa renungan pada malam hari ini juga mau mengajak kita salah satunya untuk bergotong royong, saling peduli di tengah masa pandemi. Kita peduli, kita dituntut untuk peduli bukan hanya pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada teman kita, tapi buat siapa saja yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, pada awal pandemi hingga saat ini, saya rasa Bapak Ibu tahu bahwa banyak orang yang tidak percaya dengan virus corona ini. Ada yang bilang virus ini dibuat, ada yang bilang virus ini ada karena kepentingan-kepentingan, tapi kita bisa melihat bahwa corona ini adalah nyata. Terlepas dari itu asalnya dari mana, tapi kita bisa melihat bahwa corona ini sudah betul-betul mempengaruhi kehidupan kita, memberikan banyak perubahan dalam kehidupan kita. Nah, pemikiran-pemikiran yang tidak percaya ini menimbulkan ketidakpercayaan kepada tenaga medis, dokter, bahkan vaksin yang sudah diperjuangkan oleh para pemerintah. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat para medis ini, mereka betul-betul mengerjakan tanggung jawab mereka. Mereka mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka itu dengan memberikan nyawanya justru. Banyak para tenaga medis yang sudah gugur karena COVID-19 ini. Nah, kalau misalnya kita mau tidak percaya dengan dokter atau para medis, nah itu betul-betul menunjukkan bahwa kita tidak peduli dengan sesama kita, apalagi dengan mereka yang sudah berjuang untuk memperjuangkan kesehatan kita di tengah masa pandemi ini. Nah, kalau misalnya berbicara tentang dokter, mungkin kita berpikir bahwa itu memang tugas mereka. Tapi Bapak Ibu, COVID-19 ini adalah masalah kita bersama. Untuk itu kita mau diingatkan pada malam hari ini, mari kita bersama peduli. Kita melakukan apa yang kita bisa untuk menunjukkan kepedulian. Bahkan dengan bukan sekecil sih, hal yang sangat penting di masa pandemi ini, kita harus melakukan protokol kesehatan. Apalagi saat ini kita tahu bahwa COVID sedang naik-naiknya di Indonesia, di berbagai tempat di Indonesia. Nah, untuk itu kita betul-betul dituntut untuk saling peduli. Mari kita saling menjaga. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita diingatkan untuk jangan kita hanya peduli dengan diri kita sendiri.
Mari kita seperti berbagai orang yang ada di Yerusalem yang bersama bergotong royong untuk boleh membangun kembali kota Yerusalem. Kita pasti bisa untuk bersama berjuang untuk melawan COVID-19. Ketika kita bersatu, maka kita pasti akan bisa melaluinya bersama-sama. Untuk itu mari kita saling peduli dan mari kita saling menjaga untuk segala hal yang kita lakukan. Bukan hanya tentang COVID, tapi dalam segala hal yang kita lakukan, mari kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita tidak hidup sendiri dan ada saatnya kita membutuhkan orang lain. Untuk itu, selamat berjuang, melakukan kasih Tuhan, menunjukkan kepedulian terhadap sesama, bahkan terhadap ciptaannya yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan pada malam hari ini. Kami boleh kembali diingatkan untuk boleh peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak hanya mendengarkan, merenungkan, tapi juga mau melakukan kepedulian itu sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami hendak beristirahat. Kami mau minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami dapat beristirahat dengan baik pada malam hari ini. Dan atas perkenanan Tuhan, kami boleh bangun di esok hari dengan kekuatan yang baru, dan juga dengan kesehatan dan juga semangat yang baru ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.